2 lantai atau 3 lantai terbawahnya dibikin void, ada pohon, taman, terkonek lantainya. Nah itu living room dari departemen itu. Jadi pertama lantainya dia ketemu living room, karena desain space ini sekarang sedang juga banyak dibicarakan. Ini satu desain yang dianggap ya, penting jadi perhatian, karena selama ini gedung kantor orang mulai stres, jenuh, kantornya tertutup, begitu kerja di dalam nggak bisa lihat kan ke bawah, harus ke dekat jendela baru bisa lihat pemandangan, kalau nggak selebihnya lihatnya cuma itu. Padahal hidupnya lebih lama daripada di rumah ya, dari pagi sampai sore, kalau lembur sampai malam, suasananya begitu terus. Jadi perlu dibuat di atas gedung berlapis banyak ini seperti suasana di halaman lantai dasar, jadi supaya dia bisa jalan ke sana tanpa harus jauh ke bawah, jadi bisa berkumpul di sana. Ya ini lantai dasarnya. Jalan mobil kami bikin dari sini, drop off di belakang sini. Ini turun masuk ke basement. Ini turun ke basement sudah bisa langsung di sini. Tapi kalau ke drop off sini, nah ini yang keluar dari basement. Tapi ini juga turun dan keluar dari basement untuk pick up sini, keluar ke sini. Jadi ini kami buat untuk jalan mobil sesedikit mungkin, motor pun di pinggir-pinggir sini. Tapi sisanya kami usulkan untuk manusia. 2 tower 60 lantai, manusianya banyak sekali. Jadi ini sangat diperlukan itu plaza. Ya ini sirkulasi pedestriannya. Ini dari busway halte dia bisa turun keluar dari exit MRT. Nah ini kami buat konsep plaza ini, orang bisa lebarin trotoarnya. Jadi ini bisa jadi dekat ini, jadi bisa jadi semacam place to meet. Jadi orang bisa janjian ketemu di sini. Bahkan mungkin ya Car Free Day yang lari-lari di sini bisa istirahat di sini, bisa janjian ketemu. Yang satu tinggal di Pamulang, yang satu di Bekasi, ketemuan MRT di sini bisa. Jadi sumbangan buat warga kota dari kompleks gedung ini. Nah ini tentu kita jangan lupa, kalau ini karena beda level, memang Jalan Sudirman sini lebih rendah 2 meter dari ini, sehingga sini ada tangga. Tapi jangan lupa untuk selalu menyediakan yang warna ungu ini akses untuk disable. Ya ini sirkulasi mobil di luar, jadi tidak masuk ke halaman, baru masuknya hanya di sini. Jadi ini semua ruang kota. Ini gedung ini dia punya spot amphitheater di sini, gedung ini punya spot amphitheater di sini. Nah ini bisa tempat gathering nanti, areanya gedung sini yang ngumpul di luar atau lunch dan siang di sini ketemu bisa. Jangan lupa juga menyediakan parkir sepeda, karena green, hidup orang yang green sekarang udah mulai sadar, lebih banyak yang senang pakai sepeda, kita harus sediakan itu. Ya ini tadi gedung ini keluar dari MRT stasiun, orang bisa naik tangga di sini, ini ditambahkan lagi taman di sini, jadi luas. Nah di sini masuk ke dalam ke gedung, kalau hujan orang bisa terlindung. Tapi di sini space ini bisa jadi place to meet tadi. Nah, kemudian ini amphitheater bisa untuk gathering. Ya, ini drop off yang di belakang tadi. Ini kemudian plaza bisa untuk upacara, untuk bazar, untuk community dari 2 gedung kiri kanan ini. Nah ini agak ini sebetulnya gedungnya tinggi. Jadi saya bisa ceritakan, gedung tinggi itu, makin tinggi gedung makin banyak kebutuhannya akan lift, transportasi vertikal untuk bawa orang ke atas. Sehingga sebetulnya gedung 60 lantai ini, kalau kita desain dengan lift biasa, bangunan ini core-nya mungkin sebesar ini. Sisanya tinggal koridor mungkin, tinggal sedikit-sedikit pojok saja. Sehingga kami usulkan liftnya itu double decker. Artinya apa? Liftnya itu tandem 2. Jadi waktu orang masuk dari lantai dasar, kalau dia berkunjung ke lantai ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya, dia naik dari lantai dasar. Tapi kalau dia mau berkunjung ke lantai 8, 12
eskalator dulu, baru naik lift di sini. Sehingga jumlah lift yang harusnya bersebelahan gini kita tumpuk jadi satu. Core-nya baru bisa kecil karena permintaan motor dari orang harus 60 lantai, luas ruangannya segini. Nah, kalau kita bikin core yang besar, ruang kerjanya nggak dapat. Sehingga liftnya kita tumpuk seperti ini. Nah, kemudian ini lift ini beroperasi hanya di sini 2 lantai. Ini kelihatan kuning ini 2 lantai ya. Yang ini 2 lantai tapi dia nggak stop di sini, dia baru stop di sini di wilayah ini. Masih kurang sebetulnya. Kami bagi lagi, sini kami bagi 2, ini atas, ini bawah. Jadi ada satu core lagi yang lift ini namanya shuttle lift. Shuttle lift ini mengantarkan orang ke intermediate sky lobby di sini. Nah, begitu intermediate sky lobby lagi ini, polanya sama dengan ini. Dia jalan ke sini kalau dia di lantai atas ini, atau dia jalan ke sini kalau dia di lantai-lantai sini. Baru bisa dapat core-nya kecil. Kalau tidak, habis cuman bangun core aja. Nah, ini misalnya lantai dasar, ini lift lobby yang lantai ganjil. Nah, dia harus naik eskalator untuk ke lantai genap. Nah, ini saya tidak perlihatkan semua gambar karena waktunya juga terbatas ya. Di atas podium tadi berbagai fasilitas, di bawah ini ada food court, ada function, ada pertokoan. Di atas ini plaza, taman, tapi juga perlu kebutuhan masjid untuk 2 tower ini. Bayangkan kalau pas Jumatan, kalau mereka harus sebanyak ini 2 tower 60 lantai, orang harus jalan keliling ke sana nyari masjid gitu ya. Nah, mungkin akan susah, beban lift juga akan makin besar, penggunaan energi listrik untuk lift makin besar. Dia harus kita sediakan masjid sendiri di atas ini. Jadi ya udah, mereka cukup menggunakan traffic sampai di sini saja. Ini desain masjidnya di atas plaza tadi, interiornya. Kemudian ini yang saya ceritakan mengenai sky space tadi. Ini katakanlah dalam satu departemen dia memakai 3 lantai. Jadi ini dibikin void, lantai yang paling atas dibikin void, lantai yang bawah juga voidnya bisa lebih kecil. Kemudian di bawahnya itu adalah tamannya, ada pohon, ada living room. Nah, yang kantor di sini untuk janji dengan teman lantai bawah ke bawahnya lagi, dia bisa ke sini, ada tangga di sini, dia bisa kolaborasi bekerja di sini. Suasananya ya di taman sudah, gitu. Jadi ini yang kami usulkan untuk kantor-kantor agar tidak semua lantainya tertutup. Itu ada nanti building syndrome ya namanya. Orang bisa sakit gitu, stres dalam bangunan karena merasa terkurung terus-menerus. Ya suasananya seperti ini. Dia bisa diskusi di sini atau lunch di sini, ketemu dengan teman lantai lain, tapi melihat kotanya jadi terbuka. Kemudian juga ini intermediate sky space tadi, dia transfer di sini, keluar di sini, nanti bisa pindah lift yang lain. Tapi di sini juga bisa disediakan ruang-ruang rapat atau kafe, restoran. Ini suasana di sky space-nya. Nah, ini yang paling atas observation deck. Kita bisa bikin aman lagi, jadi orang bisa di atas, bisa kumpul lagi di atas. Ini semacam amphitheater, turun-turun bisa duduk di sini ngelihat, bisa melamun di sini, mungkin bikin tugas kalau mahasiswa bisa di sini sambil lihat pemandangan kota. Nah, desain fasad kami juga dengan klien kami diskusikan usulan-usulan kami. Misalnya kalau fasadnya seperti ini, dari dalam kelihatan seperti ini loh Pak, Bapak mau tidak? Tapi ini OTTV-nya 24,96 loh. Jadi OTTV ini kebetulan gedung ini pemiliknya ingin mendapatkan sertifikat Green Building Platinum. Jadi level tertinggi. Jadi level tertinggi itu fasadnya harus OTTV-nya minimum 35. Nah, jadi dengan desain ini artinya ada aluminium yang di sini, kemudian ada tampak seperti ini, jauh di bawah 35. Kita bisa usulin kalau kita
ini fasad saya ceritain, kita selalu studi bagaimana kalau V-nya itu vertikal sehingga dari dalam lihatnya lebih tipis, tidak seperti yang tadi tebal ya, lebih tipis saja, tapi angka ininya juga lebih jelek, tapi masih jauh di atas syarat 35, masih lebih baik untuk platinum masih dapat. Nah, ini juga atau horizontal yang jelek lagi, tapi akhirnya yang dipilih, ya ini dibandingkan yang dipilih seperti ini 32,81 masih di bawah tapi tidak jauh lagi karena ada faktor biaya dan lain sebagainya. Fin itu dari ulun itu mahal, jadi kalau dia lebih rapat lebih banyak bukan mahal juga, sementara anggaran terbatas. Tapi yang penting syarat platinum sudah terpenuhi, sudah mereka akhirnya setuju dengan ini. Ya ini nampak gedungnya dari atas. Oke, kalau waktunya sudah habis Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi ya. Kalau saya sih maunya diterusin, cuman waktunya sayang sangat terbatas. Jadi bagi Anda yang berminat mengetahui informasi lebih lanjut, browsing aja mungkin ya di website Asri. Mungkin banyak juga proyek-proyek lain. Tapi tentu saja penjelasannya juga tidak akan selengkap kalau Anda menyimak langsung sini ya. Saya sudah ada banyak catatan penting yang bisa saya sharing sekarang atau nanti mungkin di kuliah-kuliah untuk supaya di refresh. Tapi untuk kesempatannya saya membuka forum diskusi saja, tanya jawab. Kesempatan emas ini ya, saya kalau saya terus yang ngomong, kalau saya terus yang ngomong bosen ya, tiap minggu juga udah ketemu ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau ya sebutkan nama ya, mungkin angkatan atau tingkat berapa, terus langsung bertanya. Silahkan. Selamat pagi Pak Adi Yahya, saya Arya. Hai. Angkatan 2016. Sekarang sedang mengambil Studio 3290. Terus saya ingin bertanya mengenai utamanya mengenai bangunan yang terakhir itu tadi. Pertama, kalau lantai dasar dijadikan ruang publik itu bagaimana cara Bapak menangani isu keamanan di dalam gedung, karena lantai dasar bisa diakses oleh siapapun. Nah, terus kalau setahu saya kalau di beberapa negara lain kalau lantai dasar dijadikan ruang publik itu ada insentif dari pemerintah untuk memberi tambahan jatah luas bangunan. Nah, di Indonesia apakah itu sudah ada atau bagaimana keadaannya di Indonesia? Nah, terus yang terakhir saya ingin bertanya mengenai gedung ini karena PTN Mas Asri memenangkan sayembara perancangan gedung ini. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang membuat rancangan ini menang sayembara tersebut? Aspek apa yang paling signifikan membuat ini menjadi pemenangnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih, langsung aja mungkin. Langsung aja. Sudah ada 3 sama pertanyaan. Luar biasa Arya pertanyaannya. Bukan dosen ya kayaknya. Mungkin akan jadi dosen. Gimana? Ya, oke. Itu benar sekali. Kalau di luar negeri kita lihat itu lazim saja ya bangunan-bangunan publik itu terbuka dan keamanannya lainnya sangat tinggi di sana gitu ya, negara-negara maju. Kalau kita lihat Singapura mana ada pagar gitu ya, terbuka. Kita bisa ke lobi gedung itu masuk ke UOB Plaza di mana-mana gitu. Di Indonesia memang masih masalah dengan faktor keamanan, jadi cenderung orang berpagar. Nah, tapi memang gedung ini KLB tahu ya, KLB-nya sebetulnya tertentu sedikit. Nah, karena ingin 2 lantai, pemilik tanah mengajukan pelampauan KLB ke pemerintah. Kemudian pemerintah boleh kami kasih tambahan KLB sekian, tapi syaratnya adalah kamu menyediakan ruang publik. Kamu harus terkonek dengan MRT. Saya tidak ceritakan tadi, sebetulnya banyak sekali hal-hal lain. Ada stasiun MRT di sini, di basement minta dikonek. Minta dikonek juga koridor kawasan SCBD. Nah, kemudian kewajiban
kewajiban-kewajiban lain menyediakan jaringan utilitas yang ada di lahan itu untuk kota. Nah, jadi termasuk diantaranya itu adalah ruang untuk publik. Ya, itu yang tadi kami usulkan place to meet tadi. Nah, bagaimana dengan keamanannya? Kami usulkan dengan softscape. Jadi, nah sekarang kesempatan saya ceritain. Jalan Sudirman ini ke sini nanjak, ke sini naik 2 meter lebih, sehingga lantai dasar ditentukan boleh maksimal 1,2 meter dari jalan di depannya. Jalan depannya itu adalah akses ke gedung itu. Nah, akses ke gedung itu kan di sini. Kalau kami pilih di sini mungkin lebih rendah. Kami pilih di sini kebetulan, jadi paling tinggi posisinya gitu ya. Jadi kami bikin levelnya 1,2 di atas jalan ini, sehingga lantai ini 2,7 meter tingginya dari sini. Bagaimana orang tidak mengakses ini? Kami secara softscape, landscape ini, hardscape, terasering. Sebetulnya ada detail khusus memang untuk itu. Bagaimana orang tidak bisa masuk di sini. Kesannya tetap terbuka karena konsepnya living room of Jakarta gitu. Orang akan melihat tidak pagar, leluasa. Tapi sebetulnya akses orang sangat terkontrol hanya dari sini, handicap hanya dari sini, terus koneksi ke kawasan SCBD yang lain, misalnya orang dari Pacific Place atau karyawan makan ke Pacific Place naik turun, dan kemudian ada parkir ojol di sini, ada akses di sini. Jadi aksesnya terbatas sebetulnya. Yang sini tidak bisa dimasuki. Secara landscape itu orang nggak bisa tembus. Jadi banyak macam teknik. Kadang-kadang ada pagar diapit sama tanaman, 2 kiri kanan pagarnya tidak terlihat gitu. Tapi bisa juga kalau konturnya beda levelnya tinggi, kita bisa bikin dinding-dinding begitu, terasering. Memang kalau orang niat sih manjat bisa aja, sama juga kalau kita pagar, kalau niat orang bisa aja manjat. Tapi itu sudah hal itulah yang dipilih dilakukan. Nah, tinggal di sini tinggal ya ada satpam yang terpaksa di titik-titik ini bertugas mondar-mandir, mungkin buat orang juga sudah mulai merasa oh ini sudah dia memasuki daerah yang private tapi publik gitu ya, sudah ada yang jagain. Jadi itu pertanyaan kedua Arya tadi, oh kenapa nah ini yang kami dengar komentar dari juri adalah juri menganggap yang kami usulkan itu yang paling ideal bisa mengakomodir program yang diinginkan mereka, yaitu 2 tower identik setinggi 60 lantai dengan kondisi lahan yang sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat di sini, juri berkali-kali menanya, ya seperti awalnya tidak percaya gitu ya, ini apa benar muat tower 2 seperti ini? Ini apa benar sudah memenuhi jarak bebas 15 meter seperti itu? Untuk gedung setinggi ini jarak bebas 15,5 meter. Cuma peraturannya dulu kalau lurus ada diskon 10%, jadi 15 kurang 1,5 13,5. Apakah benar? Ya kami bilang kami desain dindingnya tidak belok-belok, lurus ada diskon 10%, 13,5. Ini memenuhi, kita ukur sama-sama masuk. Nah, jadi itu yang membuat juri memilih desain kami. Alasan lainnya lagi yang saya dengar, kebetulan mereka berkomentar karena ada yang sidang di TPAK, kami memilih ini. Selain itu mereka dapat fit dengan site yang sebetulnya sulit, kemudian bentuknya sederhana, itu mewakili, merepresent OJK. OJK itu gedung ini yang punya OJK. OJK itu fungsinya memonitor jasa keuangan, bisnis industri keuangan di Indonesia, mengawasi dan mendampingi gitulah ya. Jadi dia harus tampil sederhana dan elegan, dan komentar juri masa kami itu sederhana tapi berwibawa, kurang lebih komentar juri, bukan komentar saya ya. Komentar juri menunjukkan kewibawaan dari lembaga OJK, dan tidak apa istilahnya, tidak ngoyo, tidak rame, simple aja, tapi kesan tegasnya ada. Istilah lainnya lagi sculptures gitu, dia bilang kayak sculpture komposisi, 2 sculpture yang sederhana, tegas, monumental gitu ya. Kalau monumen tuh biasanya kan cuma
Simpel aja berdiri begitu ya. Jadi yang disampaikan tuh ya kesannya monumental dan berwibawa. Kurang lebih itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nggak ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan 1, 2, oke 2 orang dulu ya mungkin ya. Siapa tahu pertanyaannya beranak nih. 1 orang 3 pertanyaan. Ya silakan langsung aja. Selamat pagi, nama saya Yora. Saya tingkat 3 juga dan mengambil studio yang sama-sama Kak Arya. Saya mau bertanya untuk ada komersial itu kan tadi dilihat dari contoh yang Plaza Senayan itu sebenarnya sirkulasinya cenderung lurus-lurus gitu kan. Untuk di tugas kami yang lifestyle center itu ada beberapa presiden yang saya temukan itu sebenarnya sirkulasinya agak sedikit organik. Apakah itu sebenarnya hal yang baik atau sebenarnya untuk daerah komersial bangunan komersial itu seharusnya dihindari sirkulasi yang organik tadi. Untuk yang kedua ingin bertanya juga untuk site yang saya dapatkan di tugas kuliah itu terdapat GSB yang cukup lebar yaitu 10 meter. Apakah sebenarnya daerah GSB itu dapat digunakan untuk meningkatkan rentable areanya? Adakah strategi-strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan rentable area di daerah GSB itu? Udah itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Satu lagi dikumpulin pertanyaan. Dan di belakang satu lagi. Selamat pagi. Perkenalkan Pak, saya Cahaya. Saya ingin bertanya teknis saja karena saya kurang mengetahui tentang denah pembalokan. Untuk yang plaza tadi Bapak izin tanya bagaimana menyambung balok dari kolom ke core itu Pak. Karena saya selama ini tidak tahu bagaimana penyambungan balok dari kolom ke core itu. Terima kasih. Baik, itu aja. Untuk bangunan yang mana? Yang terakhir Pak. Kantor ya? Oh, kantor ya? Yang kantor. Ya, ojek. Terima kasih Pak. Baik, langsung Pak, terima kasih. Ya. Pertama namanya. Tadi yang pertama Yora ya, ya untuk komersial Plaza Senayan, Ya. soal sirkulasi lurus, presiden banyak yang organik. Ya, oke. Jadi begini, organik boleh saja. Jadi sebetulnya tergantung ukuran ya. Plaza Senayan itu luas sekali. Kalau contoh yang kedua kita lihatin yang kecil tadi kan juga relatif organik. Malah kalau kecil kita bisa bikin organik pulau-pulau yang terpisah tapi terkonek di lantai atasnya, itu juga ada proyek kami. Tapi memang saya tuh tadi mungkin kurang lengkap menyampaikan Plaza Senayan ini sangat luas sekali, jadi butuh orientasi yang jelas. Jadi yang jelas itu sebetulnya walaupun dia lurus tapi dia berusaha juga di sini berbeda, tidak berusaha untuk tidak kaku juga ya. Jadi di sini juga membesar. Bahkan yang lurus di sini sekalipun kalau dilihat ada permainan. Sebetulnya Pak yang update, Oh ya, oke. Ya sebetulnya ini karena skalanya besar Plaza Senayan. Mungkin kalau dibikin organik bisa aja, tapi harus lebar sekali. Jadi kalau organik harus cukup lebar dia. Kalau sempit organik, jangan-jangan nanti orang yang masuknya keluar nggak mau balik lagi gitu ya. Jadi kalau organik harus hati-hati, harus agak lebar koridornya supaya orang masih merasa nyaman. Jadi itu bisa, bukan tidak boleh organik. Bagus juga, semua bisa. Lurus, organik, semua boleh aja. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua. Ada GSB 10 meter di tugas ini itu bagaimana meningkatkan rentable areanya dengan besar itu? Nah, sebetulnya GSB 10 meter itu bisa dimanfaatkan. Yang pertama ya, jangan digunakan untuk jalur mobil. Tentu kita pertimbangkan dulu apakah di sisi itu dia tidak terpapar panas matahari barat, terutamanya ya. Nah, di situ kita bisa tempatkan retail area F&B supaya F&B-nya ini banyak desain F&B yang dia bisa menghadap keluar tapi dia bisa juga diakses dari dalam. Nah, itu salah satu cara juga sehingga F&B yang berada di situ punya keistimewaan. Dia bisa punya teras
outdoor. Kita jelas dalam GSB 10 meter tidak boleh membuat bangunan lagi. Tapi area itu bisa dimanfaatkan untuk menaikkan nilai dari toko yang berada di depannya. Nah, jangan tempatkan fashion, karena fashion nggak butuh itu. Tapi tempatkan F&B. Orang suka sekarang berada duduk di luar, banyak gitu orang yang suka. Nah, nilai sewa toko itu akan bisa jadi mahal, atau dijual itu bisa jadi mahal, karena disitulah orang ramai. Apalagi kalau dia bisa punya akses dari dalam juga. Itu tidak harus sih, mungkin dari dalam kalau terlalu besar ya, dari dalam bisa toko lain. Tapi kalau dia akses dari luar, itulah cara meningkatkan GSB yang 10 meter tadi. Harus ditempatkan toko, restoran-restoran di sana. Ya, kira-kira cukup ya. Yang tadi Dari cahaya menyambung balok ke core, Pak. Oh ini sekali. Ini struktur ya. Struktur, Pak. Ya sebetulnya. Tapi saya mendengar sih dari konsultan struktur tim kami di sini. Jadi itu baja strukturnya, karena dibutuhkan waktu yang ketat juga dari owner. Jadi desainnya itu baja. Jadi strukturnya, dindingnya ini core beton, tapi balok lantainya baja. Nah, jadi sambungannya terlalu detail, saya juga mungkin nggak bisa menceritakan detailnya, tapi itu baja dan core beton, ada detail sambungannya sendiri. Dan itu juga karena bangunannya tinggi sekali, ada perhitungan terhadap gempa, ada peraturan gempa yang harus dipenuhi, sehingga join detailnya itu ada flange, ada apa istilah strukturnya. Nah itu harus ada, dia harus bisa menginikan gempa tadi, mengatasi kalau terjadi gempa. Ya mungkin saya bisanya cuma menjawab segitu ya. Terima kasih. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan juga di kuliah struktur kali ya. Nanti lebih. Atau kalau sangat tertarik dengan hal struktur, kalian bisa ngobrol-ngobrol dengan dosen-dosen di sipil ya. Mereka senang sekali ya dapat mahasiswa arsitektur yang bertanya detail struktur gitu ya. Siapa tahu nanti S2-nya ngambil di tetangga juga boleh. Nah, terbuka. Maka silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ya, langsung aja mungkin ya. Tadi mikrofon ada ya? Oh ya. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya ingin bertanya, selama proses mendesain ini kesulitan apa yang dirasakan? Ya, udah itu aja. Terima kasih. Gak ada lagi, langsung aja Pak. Ya. Selama mendesain ini, waduh banyak sekali ya kesulitan yang dirasakan. Tapi kami mengerjakan itu selalu tim ya, selalu tim. Jadi kami selalu diskusikan bersama, usulan segala macam ya. Kesulitan itu bisa timbul dari tor dari klien. Kadang-kadang tor kliennya luar biasa, padahal dia sebetulnya kecil, jauh dari luar biasa gitu ya. Nah itu banyak proyek kami yang seperti itu sebetulnya. Tapi ya kesulitan lain ya pertama dari klien ya, tornya. Kemudian kesulitan lain juga tentunya bagaimana kita mendesain itu bisa memenuhi peraturan bangunan dengan baik gitu ya. Ya standar keselamatan yang utama, kenyamanan, keamanan. Kesulitan lain apa ya? Banyak sebetulnya. Kalau koordinasi dengan tim lain atau dengan owner sendiri apa komunikasinya gitu? Ya, sebetulnya satu lagi ya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Banyak juga ada beberapa lah gitu ya. Proyek kami kebetulan yang dapat tugas menangani itu cara berkomunikasinya kurang baik, kayak push gitu ya. Jadi owner bisa marah, bisa minta ganti atau berantem sama konsultan lain. Nah, udah saya dipanggil, saya harus mendamaikan lagi gitu. Kadang-kadang minta ganti orangnya. Jadi kadang-kadang komunikasi juga bisa masalah, tidak hanya desain. Tapi kalau kesulitan desain rasanya ya karena kita bersama ya,
bisa belajar kan dari pengalaman masing-masing, bisa usul. Kadang-kadang ada kalanya tidak selalu dapat ketemu desain yang bagus gitu di awal ya. Sementara sudah harus presentasi, waduh ini kok masih jelek. Ya, kadang-kadang kesulitan-kesulitan seperti buntu aja gitu ya. Buntu sekali dua kali kami terpaksa minta ke klien perpanjangan waktu presentasi, belum bisa sekarang gitu ya. Jadi ya nggak selalu bisa dapat ketemu yang baik gitu ya. Rata-rata kesulitannya itu. Jadi komunikasi benar internal juga komunikasi sering menjadi masalah. Kadang-kadang yang disampaikan, kami kan juga ada review BOD, Board of Designer gitu ya, review proyek-proyek yang ada. Kadang-kadang di review, tim kadang-kadang menangkapnya lain, atau kadang-kadang mereka coba terapkan nggak bisa gitu ya. Mereka kasih usulan lain yang sebetulnya jadi tidak tepat, jadi ya terus mereka tidak mengkomunikasikan itu, mereka jalan aja dijadiin gambarnya, pas presentasi kaget gitu ya. Jadi komunikasi itu penting, jadi teamwork ya, komunikasi perlu sih Pak, karena kantor kami teamwork bukan individu ya. Kalau tadi ada pengalaman dengan klien dari dari luar negeri, mungkin itu dibandingkan dengan klien nasional bagaimana Pak? Kan pasti ya requirement-nya atau tadi mungkin komunikasinya juga pasti sulit gitu mungkin ya. Itu justru atau malah lebih mudah mungkin justru yang luar negeri gitu. Kan uangnya banyak mungkin Pak itu. Ya, ya banyak ini juga ya, beda lah plus minus ya. Jadi mungkin kadang-kadang desain kita mereka lebih bisa akomodir gitu ya. Mereka nggak terlalu, nah, walaupun mereka juga ada concern dengan budget, tapi ya mungkin ada klien yang lebih longgar di sana gitu ya. Nah kalau komunikasi lain sih sama saja ya, relatif cuman bahasa saja. Hanya kalau kita pergi di luar kita harus ada arsitek sana, jadi arsitek lokal sana yang membantu mengurus perizinan, yang punya lisensi di sana. Jadi kalau di Plaza Senayan kita sebagai lokal partner arsitek asing, di sana kita jadi arsitek asingnya gitu. Nah, jadi ya komunikasi ya tidak hanya dengan klien tapi dengan arsitek itu. Nanti dia mereka menceritakan peraturan di sini ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu ya. Jadi ya komunikasinya seperti itu. Baik, masih ada waktu, silakan. Iya, langsung aja, langsung Pak Iqbal kita. Selamat pagi Pak, nama saya Dinda. Saya juga sedang mengambil studio AR3290. Saya mau tanya, jadi untuk tugas kami yang udah lewat itu, kami mendesain lifestyle center. Dan untuk tugas yang akan datang itu mendesain apartemen. Nah, dari mungkin proyek-proyek udah Bapak handle. Jadi untuk tugas kami yang sekarang itu, jadi site apartemen dan lifestyle center itu kan bersebelahan. Apakah ada mungkin prinsip-prinsip tertentu yang gimana antara transisi dari lifestyle center ke apartemen itu, karena lifestyle center sendiri kan komersial, sedangkan apartemen itu lebih ke hunian, dan ini lebih lagi letaknya bersebelahan, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, mungkin kalau satu area dia tetangganya retail center, kemudian ada apartemen. Yang pertama harus kita buat link yang baik untuk keduanya, karena mereka akan mutualisme. Orang retail mengharapkan orang apartemen datang ke tempat dia, orang apartemen berharap dia nyaman, dia tidak jauh, mau makan, mau beli gula, mau beli baju atau apa gitu ya. Nah itu harus didesain link yang baik antara keduanya. Kalau lahannya bersebelahan lebih mudah, tapi kalau terpisah jalan ya, kalau mau dibikin, kami ada satu usulan, kami usulkan ada kompleks 4 apartemen, kemudian di sini mall, tapi terpisah jalan. Kami usulkan pedestrian melayang di atas, karena sudah 4 apartemen, jumlahnya sudah cukuplah untuk bikin jembatan gitu ya. Jadi itu link itu penting, itu yang pertama. Tapi kalau dia berada dalam satu site, ada retail, ada apartemen, yang penting sirkulasi harus terpisah. Apartemen harus punya drop off sendiri, lobinya sendiri, jadi jangan dicampur, jangan harus lewat mall. Kalau dia harus lewat mall, mallnya diikuti
dikunci, tutup jam 10, dia pulang malam nangis nggak bisa masuk. Jadi harus terpisah, punya akses sendiri, jangan terkurung di tengah gitu core-nya, harus punya lobby sendiri, drop off sendiri. Jadi harus terlink dengan baik. Jadi kalau kita lihat kota Casablanca misalnya, mudah-mudahan tahu, maaf kalau nggak tahu, ada mall bekas, kemudian di jajar kirinya apartemen. Itu drop off apartemen di sini, tapi dari lobi apartemen ke Mall Casablanca mereka bikin akses sendiri, pakai kartu akses card, penghuni bisa keluar masuk, tapi orang lain tidak bisa keluar masuk, tidak bisa buka pintu. Nah, jadi penghuni punya kenyamanan yang tinggi. Nah, dengan begitu apartemen itu banyak orang yang suka karena punya kenyamanan seperti itu, karena dia mudah mengakses nonton, tinggal jalan sebentar, gitu kan. Jadi namanya termasuk yang laris karena pemecahan koneksi antara itunya cukup baik sekali. Kira-kira baik, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi sebelum nanti mungkin ada sedikit kesimpulan mungkin ya pointers. Ya silakan. Ngantuk atau gimana? Jadi pekan depan itu mereka akan mempresentasikan rancangan lifestyle center mereka. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa kita dapat pengetahuan justru di akhir. Kadang-kadang setelah mencoba mentok dikasih solusi baru nempel kepala. Kalau dari awal sudah dikasih solusi nggak nempel. Jadi dianggapnya oh udah biasa saja gitu. Jadi belajar itu nabrak dulu kadang-kadang baru oh ternyata saya nggak boleh nabrak. Itu baru tahu, dibanding sudah dikasih tahu oh diarahin, pas ketika suatu saat nabrak bingung jadinya. Ya, ada pertanyaan nih? Ya. Ya. Tadi saya ada yang terakhir yang menarik tuh dari tadi tuh kesulitan apa yang menjawab pertanyaannya Uwe? Ternyata tor dari klien. Kalau kalian tuh tor dari jadi sengaja Pak, saya orang yang suka mempersulit Pak. Tapi kantor tuh harus dibikin sulit Pak, karena dibikin mudah pas ketemu sulit susah ya. Nah betul Pak. Jadi biasa sulit, itu tidak selalu sulit sih sebetulnya tor itu, cuman ada kalanya ya gitu ya. Tapi lebih biasa dari Pak Arif sulit, pas di kerjaan cincang. Iya. Jadi memang ini kan kawah candra dibuka Pak nih. Oh, jadi ketika nanti di lapangan atau membuka konsultan atau bekerja di konsultan, mudah-mudahan sudah tahu polanya lah. Pasti kesulitannya berbeda-beda, tapi Anda dilatih untuk pantang menyerah. Ya. Jadi kalau belum apa-apa udah nyerah ya repot gitu. Mendingan dari sekarang dia latih untuk kerja keras gitu. Pak Arif, ini sedikit kalau boleh saya liatin, masih ada waktu kayaknya 5 menit. Ini tadi salah satu contoh proyek kami yang organik sebetulnya ya. Nah ini karena kami usulkan organik karena dia berada ini perumahan luas sekali, kemudian lahan ini akan dia bangun apartemen, kemudian ini kantor. Nah ini kami usulkan organik karena lahannya tidak seluas seperti Plaza Senayan, jadi malah menarik bikin. Ini sebetulnya pulau-pulau yang terpisah, atasnya saja yang menyambung. Nah bangunannya seperti ini. Nah, saya cari denahnya ya. Nah ini kurang lebih slide-nya seperti ini, rumahnya tower apartemen. Sekarang terbaru kami usulkan ada jembatan konek di sini. Nah ini lantai dasar pulau-pulau yang terpisah organiknya. Nah ini ada kantor yang tadi, kantor harus punya drop off sendiri, tapi dia bisa jalan ke mall juga. Ya ini misalnya punya drop off sendiri, harus terpisah. Ini bisa drop off di sini, tapi di sini juga bersebelahan masih boleh. Nanti tidak ada jalan mobil tidak masuk ke sini. Ini plaza, ini connect ke basementnya. Jadi bisa saja. Ya oke, cukup. Masih ada waktu loh ini, kesempatan Mas loh. Kalian kalau cari waktu khusus untuk bertemu beliau susah sekali Pak ya. Sangat sibuk ya Pak Ardi. Ya. Ayo, silakan. Ya ada. Saya justru ada satu pertanyaan mungkin Pak. Tadi disampaikan Bapak kalau di mall itu di lantai dasar itu biasanya harga jualnya sangat tinggi. Lalu
ada solusi juga atau ada penyelesaian juga dari parkiran yang mungkin di lantai 2 juga ada akses supaya meratakan ya harga jual dari tempat sewanya itu ya Pak, retailnya itu. Nah saya jadi penasaran nih, bukannya bermaksud untuk bikin mall sih, tapi perbedaannya sampai berapa sih Pak harga jualnya? Sampai kita harus merekayasa gitu Pak? Ya, kalau ya saya juga nggak begitu ini sih, tapi dengar-dengar dari ini ya kadang-kadang ya, kalau nggak salah saya belum tentu benar ya. Kalau lantai dasar itu misalnya kalau lantai 2-nya tidak ada koneksi parkir ya, atau lantai 3 makin turun terus harganya ya, bisa drop harganya bisa 20-30% gitu ya, bisa lebih jauh, bahkan kadang-kadang bisa lebih besar dari 30%, ya turun lagi gitu ya, 20% kali. Tapi kalau terkonek dengan parkir, harganya relatif beda-beda tipis, nggak banyak lagi. Jadi intinya kalau pertokoan itu akses, dia punya lantai itu, kalau dia punya akses dia bagus. Dan tadi juga pertanyaan yang GSB tadi ya, GSB tadi selain kita desain restoran manfaatin GSB, kita juga harus desain area GSB itu harus dibuat linkage ke ya, jangan dia terpencil gitu ya, dia harus mudah diakses. Jadi dibikinlah jalur mungkin pedestrian yang melewati di depan GSB tadi, yang nanya GSB siapa tadi ya, itu harus dibuat jalur pedestrian yang bisa mengakses itu dengan nyaman dan mudah. Nah itu salah satu caranya meningkatkan nilai itu. Jadi intinya jalur sirkulasi, jalur pedestrian yang harus di-create untuk bisa menaikkan ininya, kualitas area itu. Iya. Ada pertanyaan mungkin dari floor? Oh ya ada, silakan dari belakang. Ya, bisa suara kencang? Iya, boleh. Tuh udah ada. Tolong. Perkenalkan Pak, saya Raihan, tingkat 4 lagi tugas akhir sekarang. Saya mau nanya, jadi kalau misalnya di luar negeri itu ada contohnya di Singapura ada beberapa bangunan komersial yang GSB-nya 0, jadinya mobil tidak bisa mengelilingi bangunan, dan jadinya ya di sekitar bangunan tuh mau dibuat pedestrian aja. Jadi mobil tuh langsung masuk ke gedung parkir dan drop off-nya di gedung parkir, dan entrance di pedestrian itu entrance di bunga bangunan itu murni buat pedestrian aja. Nah sekarang pertanyaan saya, apabila saya ingin melakukan hal yang sama di Indonesia yang sebenarnya GSB-nya mungkin 10 meter ada, tapi misalnya untuk GSB itu karena konsepnya misalnya lanskap, jadinya ingin digunakan sepenuhnya untuk lanskap, jadinya untuk manusia saja, dan sirkulasi mobil itu langsung ke parkir dan drop off di parkir. Apakah hal itu akan baik apabila dilakukan di Indonesia? Kasih. Iya, memang sebelum ini orang selalu cenderung drop off itu harus di depan jalan utama, harus terlihat, baik kantor ataupun shopping center gitu ya, seperti Plaza Senayan tadi ya, karena itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, tapi belakangan kita selalu berusaha meyakinkan klien bahwa kita harus mendesain based on human gitu, bukan car based design gitu ya. Tapi kita baru bisa didengerin sekarang sama klien sejak ada public transportation yang baik, mulai dari busway, mulai dari MRT. Nah, daerah-daerah situ sudah bisa ownernya. Kalau tidak ada transportasi publik yang bagus, mungkin owner masih nggak mau. Nah, jadi seperti OJK tadi, jalan mobilnya kita tempatkan di belakang. Seperti Plaza Senayan juga, sebetulnya dia bangunan parkir di belakang, ada akses di belakangnya. Kalau transportasi publik juga udah bagus di depan, bukan tidak mungkin suatu ketika jalan di depan Plaza Senayan itu dijadikan taman, mungkin dengan poket-poket orang bisa duduk-duduk, jadi restoran. Karena penggunaan kendaraan sudah berkurang, LRT-nya dijadiin parkir dari belakang. Plaza Senayan saat ini sendiri sudah punya drop off di belakang, bahkan di tiap lantai parkir punya drop off ya. Itu sebetulnya kalau transportasi publik cukup, yang di depan bukan tidak mungkin jadi seperti itu. Jadi kalau mendesain, usulkanlah yang ideal. Jadi saran saya yang ideal itu adalah
bukan klien gitu. Mungkin pas kalian nanti mungkin klien sudah lebih lebih punya Idealisme. Mungkin sedikit menambahkan atau bertanya kalau sekarang dengan banyaknya ya ojol, taksi online segala macam, itu dampaknya terhadap bisnis itu seperti apa, Pak? Oh, seperti ini saya bisa lihatin ya. Ada di jadi untuk ya itu tadi shopping center atau komersial ini dia sangat dinamis, sangat mengikuti bagaimana gaya hidup orang, harus dibuat begitu ya. Nah, dengan adanya ojol itu memang kita harus antisipasi, kita harus sediakan tempat untuk itu karena banyak sekali anak-anak muda sekarang macet atau malas nyetir karena praktis sekali tinggal telepon ojol bisa sampai gitu ya. Nah, ini salah satu contoh proyek kami. Ini sih sebetulnya kantor ini kantor untuk MRT ya. Tadinya di pasar Jaya punya pasar 2 lantai, tapi dia kerjasamakan lahannya dengan MRT, tapi dia dikembalikan. Jadi ini dibangun kantor untuk MRT di atas, di bawahnya dikembalikan pasar Jayanya. Nah, ini proyeknya di TOD Duku Atas, jadi kami link langsung ke stasiun. Dari atas ini orang jadi nggak terus turun ke bawah naik tangga lagi karena levelnya elevated yang ada ini kan ada LRT, ada ini ya namanya komuter ya. Kemudian kita sediakan ojol point pinggir-pinggir bangunan ini. Jadi orang bisa duduk nunggu di sini. Jadi kita harus akomodir misalnya orang mungkin kalau menunggu berdiri kasihan gitu ya. Jadi human base tadi kami usulkan harusnya dibikin tempat duduk yang nyaman gitu. Dia bisa duduk nunggu di sini ojol point gitu ya. Mungkin nah ini koneksi yang dibuat ke seberang stasiunnya. Nah, ini tempat orang bisa nunggu ojol. Konsep kami sendiri ini mix use sebetulnya regeneration. Di sebelah juga ada regeneration green gitu ya. Kenapa regeneration ini? Karena gedungnya lahannya kami buat taman-taman pocket di dalam. Dindingnya harus masif karena lahannya sempit sekali. Jarak bebasnya kalau dipenuhin, kalau dinding bukan kaca, gedungnya jadi tipis sekali. Tapi kalau dinding masif dia jarak bebasnya hanya separuhnya. Jadi dagingnya tebal. Tapi untuk mendapatkan cahaya di gedungnya itu, nah ini dinding masuk. Tapi untuk mendapatkan cahaya dalam ruangan ini kita bolongin masuk ke dalam. Jadi cahayanya dari samping-samping situ. Nah, ini jadi pocket garden. Nah, tentu yang sisi sini bisa bukan kaca semua, sisi sini bisa bukan kaca semua. Kebetulan ini juga adalah barat dan timur. Jadi kita menahan panas sekalian. Utara selatan bukannya lebar, tapi cahaya didapat dari lubang-lubang ini. Elevator ditempatkan di tengah sini. Nah, ini pocket garden semua. Nah, ini juga ini natural ventilasi, ini penghawaan namanya. Ya, lebih itu ya Pak. Baik, masih ada 4 menitan lagi, ada? Ya, kalau tidak ada nanti mungkin sebelum kita tutup dan foto bareng ya. Ada ini menarik ya kata-kata kunci di sini ya. Ada mendesain berdasarkan tadi perilaku manusia. Dan tadi mengutamakan manusia dibanding kendaraan. Nah itu perlu diingat bahwa Anda
belajar arsitektur sekarang ini adalah untuk Anda nanti berkarya di masa depan. Tadi Pak Ade juga sudah sampaikan, di masa depan 5 tahun lagi trennya juga nggak tahu kita nih. Ya, ojol juga tiba-tiba saja gitu kan. Mungkin waktu saya kuliah juga saya nggak bayang ada ojol gitu. Yang kita bayang ada taksi, Grab, ada pool taksi dan sebagainya. Dulu diajarkan gitu, tapi sekarang trennya udah berubah. Pas nanti pakai drone ini. Pakai drone atau teleport mungkin ya tahu ya. Nah, terus tadi sebagaimana yang pernah juga disampaikan dikuliahkan tuh ada kata kunci juga tuh, hemat energi, green building. Tadi bagaimana untuk mendapatkan platinum ya, kategori platinum itu luar biasa ya, effortnya sampai kompromi antara tadi budget dan itu syarat platinumnya dapat lah gitu ya. Itu menurut saya tuh menarik ya. Anda juga jadi arsitek juga harus peka juga terhadap tadi budget ya. Jadi desain ideal bagus, tapi ingat bahwa ada budget yang harus dijadikan ini ya, batasan. Lalu kenyamanan thermal dan ya tentu saja tadi ya pengalaman tadi, peraturan ya, peraturan bangunan Anda harus betul-betul taati ya. Percuma ada desain keren-keren tapi pas diajukan mental terus gitu ya, itu rugi semua pihak gitu ya. Dan tentu saja jangan lupa komunikasi Anda kerja tim ya. Ingat, tidak ada arsitek yang kerja sendirian bikin karya seperti ini, wah itu tidak ada mungkin Pak ya, harus tim gitu ya, harus tim. Jadi Anda nanti suatu saat Anda bisa jadi sebagai tim leader, bisa jadi Anda sebagai mungkin ya anggota biasa dan seterusnya. Jadi posisi Anda itu Anda tahu posisinya di mana dan tugasnya apa, dan tentu saja ya Anda belajar banyak dari situ. Suatu saat Anda punya gagasan yang brilian yang bisa diwujudkan dalam suatu rancangan yang luar biasa juga, bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga ya. Mungkin gitu ya, ada 1, 2, 3 ada tambahan, ada apa namanya pendapat lain atau usulan atau apa yang pertanyaan lagi? Kalau pertanyaan lama lagi ya, asal jangan usulin nanti tor tugas 2-nya jangan susah-susah ya. Enggak, udah diberikan tor tugas 2-nya sudah sempat disampaikan Pak, dan pasti nggak jauh beda dengan apa yang ada di lapangan, bahkan itu sudah sangat disederhanakan. Walaupun menurut Anda rumit, ketahuilah bahwa di kenyataannya jauh lebih rumit Pak ya, jauh lebih rumit dibanding tor tugas yang Anda sedang kerjakan ini. Jadi itu sudah sangat disederhanakan bagaimana level Anda 3, tingkat 4 dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada mungkin ya saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak